Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Tata Letak Pabrik atau PLO, Plan Layout, di mana ini adalah hari atau pertemuan yang kedua ya. Kita langsung ke presentasinya. Kita kemarin sudah sampai di mana ya ini? Oh, sampai sini ya. Sampai terakhir ini ya, pertimbangan penata ulang ya. Kita pada tahap perancangan sistem manufaktur. Oke, perancangan. Kalau pertemuan pertama kita bahas secara umum mengenai bagaimana industri atau pabrik ini didirikan dan bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, tahapan pertama kita adalah kita harus mempelajari dulu dalam tahapan perancangan pabrik ini. Perancangan pabrik ini ada 4 macam. Pertama, ini adalah pertama produk desain. Ya, bagaimana merancang sebuah produk suatu, misalnya kita mau bikin pabrik industri, misalnya kalau di Cirebon kursi rotan, berarti kita harus rancang dulu tuh desain produk, desainnya seperti apa. Setelah itu baru kita pelajari si produk itu, baru kita rancang, mendesain sebuah proses. Prosesnya kalau kita produksi banyak dalam membuat sebuah industri atau pabrik, tentunya kita harus mempertimbangkan berapa sih percepatan dalam satu pabrik ini, 8 jam ini atau dalam suatu ini perharinya harus menghasilkan berapa. Itu di proses dan kemudian prosesnya apa saja. Dan untuk menghasilkan proses apa saja berarti mesin-mesin apa yang harus kita siapkan. Nah, ini lari setelah prosesnya kita tahu baru kita merencanakan sebuah produksi. Perencanaan produksinya seperti apa dalam 1 tahun, berapa dibagi per bulan berapa, per harinya berapa. Nah, selain kita memproduksi berapa perencanaan produksinya, juga harus diperhitungkan mengenai perencanaan fasilitas yang ada di dalam sebuah industri itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ke depan, itu mengenai sekaligus di dalamnya adalah tata letak pabrik. Oke, kita bahas pertama adalah bagaimana kita merancang atau mendesain sebuah produk. Ini kita lihat dari secara umum, balik lagi, ini tahapan yang lebih konkret lagi, lebih detail lagi. Pertama, dalam merancang itu pasti butuh survei dulu, survei kepada pelanggan. Apa sih yang dibutuhkan? Misalnya kursi dari sekian banyak kursi itu siapa sih yang butuh kursi gitu. Dari sekian orang, sekian jumlah orang ini berapa ciri-ciri yang, atau misalnya kita bisa memberikan kesimpulan yang membeli kursi pasti ada pertama adalah keluarga, terus kemudian kantor bisa jadi, atau hotel atau dan lain-lain. Harusnya kita bisa lakukan survei kepada mereka. Jadi tinggal segmentasi pasar. Pasar hotel bagaimana, kita wawancara butuhnya apa. Untuk kantor butuhnya seperti apa. Untuk keluarga butuhnya seperti apa. Itu survei customer. Ini survei customer nanti akan diperdalam di mata kuliah di perencanaan pabrik. Kalau ini kan sudah mulai detail ke tata letak pabrik, tapi nanti diperdalam di survei customer. Terus kemudian dari survei customer itu akan dibahas, kemudian diperdalam dengan menggunakan metode QFD atau Quality Function Deployment. Nanti kita akan itu dipelajari di sini, di metode sekarang ini, di desain ini. Dari QFD itu baru kita membuat gambar teknik dari produk itu. Kemudian setelah itu baru kita mendetilkan kira-kira dari produk ini strukturnya seperti apa. Artinya komponen-komponen apa saja yang diperlukan sampai kita menghasilkan sebuah produk. Setelah itu baru kita list beberapa produk-produk itu, data yang disebut dengan bill of material. Misalnya ada umur berapa, ada
ada misalnya butuh jok berapa dan sebagainya, itu baru kita list dulu beberapa material dalam membuat sebuah produk, baru kita tetapkan mana yang bisa dibeli, mana yang produksi sendiri, mana yang disubkon ke orang ya. Baru setelah itu kita mulai berpikir tahapan produksinya apa, step-stepnya. Oh, dari sini terus kemudian ke proses apa, itu di tahapan proses produksi. Nah, selain itu juga tahapan proses produksi ini juga kita juga memikirkan sistem produksinya seperti apa. Adalah respon terhadap pelanggannya mau menggunakan sistem order atau mau sistemnya bukan order tapi macam-macam kan, ada produce atau dia memproduksi untuk memenuhi stok atau berdasarkan gabungan antara pesanan dengan pemenuhan stok. Nah, itu pola tahapan produksi pasti beda-beda. Ya. Kemudian di step itu baru setelah kita menetapkan tahapannya, runutannya, baru kita memilih mesinnya apa sih yang dibutuhkan. Nah, baru kita memilih mesin proses. Mesin proses ini tergantung dari berapa sih kekuatan modalnya. Yang kedua adalah berapa sih kecepatan yang dibutuhkan, balance-nya atau luasnya dan sebagainya. Karena kan keterbatasan berikutnya adalah di keterbatasan ruangan industri yang mau kita siapkan. Kan ada dua macam pembangunan industri itu. Kita bisa sewa pabrik di mana bangunannya sudah ada, ya, tapi ya tidak, kita menyesuaikan dari proses. Atau kita dari awal, dari nol, kita buat rancangannya, pabriknya pada saat kita tetapkan pilih prosesnya, termasuk kita sudah memperhitungkan berapa luasnya, jadi baru dibangun bangunannya. Kalau ini kan bisa antara dua itu, memilih mesin proses, karena memilih proses butuh struktur kekuatan dari lantai si produksi juga yang harus diperhitungkan. Makanya memilih mesin proses menjadi penting juga untuk menyesuaikan. Kalau ternyata ini yang kemungkinan bisa pindah-pindah lagi, ya mesinnya jangan yang berat-berat misalnya gitu ya. Memilih mesin proses itu bisa sekarang ini dengan mudah, canggih, untuk memilih atau memesan atau mencari mesin yang kita butuhkan menggunakan internet. Tinggal berapa rupiahnya, luasnya berapa, itu bisa kita pilih dari proses pemilihan mesin. Setelah itu baru menghitung kebutuhan mesin dengan masukan teori Rabel atau dan LOB-nya atau line of balancing. Setelah itu baru kita menghitung kebutuhan luas ruang produksi. Ya. Kebutuhan ruang produksi sudah kita perhitungkan, termasuk masukan ada fasilitas ruang produksi, termasuk di dalamnya ada allowance dan lain sebagainya. Nah, kita balik ke tahapan proses produksi. Dalam tahapan proses itu ada dua, pemilih mesin proses dan satu lagi menghitung kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang kita butuhkan tentunya harus memperhitungkan berapa kapasitas produksi dan juga berapa rencana target produksi dalam sehari misalnya, atau dalam seminggu, dalam sebulan dan sebagainya. Itu juga harus kita perhitungkan berapa stok yang mau disiapkan sehingga memperhitungkan kebutuhan bahan baku. Nah, kebutuhan bahan baku ini pula harus diperhitungkan kira-kira material handlingnya, atau apakah butuh konveyor atau apakah butuh alat-alat lain yang bisa crane dan lain-lain dalam rangka bagaimana mengendalikan material. Nah, material ini yang harus kita siapkan dalam tata letak nanti. Nah, material handling ini juga sekaligus kita akan menghitung kebutuhan luas storage atau gudang. Menghitung gudang juga sangat penting karena dalam rangka untuk
terkait dengan kapasitas juga. Ini harus diperhitungkan dengan allowance juga, atau allowance itu semacam kelebihan atau memperhitungkan kemungkinan terjadi beban di atas. Misalnya kita allowance-nya dalam rangka untuk kapasitas orang lalang jalan dan sebagainya, itu butuh allowance. Bisa 200%, 400%, terserah, nanti tinggal kebijakan perusahaan. Setelah menghitung luas luas ruang storage itu, juga ke depan nanti akan menghitung luas ruangan kantor. Nah, ini yang terlewat dalam menghitung kebutuhan bahan baku itu perlu ada satu perhitungan berapa kapasitas produksi, berapa kira-kira persen jumlah reject yang akan kita peroleh, dan berapa scrap. Sehingga akan menghitung, kalau tarik ke belakang, akan menghitung kira-kira jumlah material yang akan dipakai berapa banyak. Menghitung kebutuhan bahan bakunya jadi berapa. Ini masukan-masukan untuk menghitung kebutuhan. Misalkan gini, kalau kita mencapai dalam per hari itu 100 produk, ternyata kan bahan baku itu sudah diperhitungkan scrap dan sebagainya, berarti bahan baku yang diperkirakan untuk misalnya harusnya bisa 100, misalnya diperkirakan 10% saja, berarti kita bahan bakunya diperhitungkan untuk yang 110, jadi tidak 100 lagi. Untuk menghitung adanya takutnya dari reject dan sebagainya, kita buatnya akan dikasih lebih lah istilahnya. Ya, diperhitungkan rejectnya, scrapnya berapa, kapasitas produksi berapa. Jadi kapasitas produksi termasuk kapasitas ruangan ya. Sehingga material handlingnya seperti apa, baru kita menghitung luas ruangan storage. Nah, setelah kita hitung pabrik, baru kita perhitungkan berapa kebutuhan dari luas kantor. Luas kantor ini step pertama harus ada masukan bahwa struktur organisasinya seperti apa, job desk-nya seperti apa, berapa jumlah orangnya. Nah, supaya nanti ke depan akan bisa terhitung, bisa juga ini kira-kira gajinya berapa. Setelah menghitung luas kantor, termasuk di dalamnya meja, kursi, dan sebagainya, diperhitungkan allowance juga. Ini kan juga ada allowance juga ya. Fasilitas ruangan produksi, ruangan kantor harus dimasukin juga. Setelah itu baru kita rencanakan tata letaknya. Tata letaknya bisa menggunakan metode ARC atau Activity Relationship Diagram. Setelah baru gini kita buatkan block layoutnya. Block layout itu baru kita buatkan sketsa layout. Nah, setelah itu baru template 2 dimensi dulu, gambar dulu 2 dimensi. Setelah itu kita bikin maket yang 3 dimensi. Itu kira-kira proses keseluruhan dari bagaimana kita membuat tata letak pabrik. Nah, oke, step pertama adalah produk desain. Ya. Produk desain ini adalah membuat sebuah desain produk yang sesuai diminati oleh si pelanggan, calon pelanggan. Kalau di pabrik rotan tentunya ada beberapa klien yang memang langsung dari luar negeri, itu pesannya langsung udah skala besar. Jadi kliennya tidak langsung ke customer, tapi kepada si pedagang atau orang yang akan memesan furniture yang ada di kita. Kita akan bahas tentang kursi dan sebagainya, karena di Cirebon kan sekitarnya adalah produsen kursi rotan dan furniture yang lain ya. Nah, industrial. Jadi produk desain ini adalah sebuah, misalnya contoh ini sebuah kursi furniture, meja kursi. Jadi desain ini namun sebenarnya desain produk itu lebih luas daripada itu. Jadi tidak hanya ini, bisa juga mobil, sepatu, peralatan, dan elektronik, dan lain-lain. Ini menjadi bahan dari sebagai pertimbangan dalam rangka untuk menyusun produk desain. Ya, jadi apa sih definisinya dari desain mengenai industrial design menurut World Design Organization? Adalah industri desain merupakan proses dalam menyelesaikan masalah kebutuhan sehari-hari yang menghasilkan sebuah inovasi, kesuksesan bisnis, dan memperbaiki taraf hidup
bertaraf hidup melalui produk, sistem, servis, pengalaman. Jadi mengandalkan kreativitas untuk menghadirkan solusi, ide tentang industrial, dan mencoba menghapus batasan-batasan dalam perkembangan proses kreasi produk terkesan mustahil untuk direalisasikan. Perkembangan yang ada tentunya tergantung pada teknologi riset. Jadi kita bisa membuat sebuah produk-produk yang menjadi solusi bagi. Nah, baru setelah itu, setelah kita menghasilkan produk, baru kita verifikasi, ya, baru lebih desain, verifikasi, baru kalau oke, baru kita produksi banyak. Oke, ini adalah sekelumit tentang desain, tapi yang jelas dalam perancangan sebuah desain produk, tentunya harus kita tahu dulu apa sih keinginan si pelanggan. Nah, dari keinginan pelanggan ini baru kita transfer atau kita buat petanya tentang apa sih kebutuhannya dan kira-kira kita mampu memberikan solusi apa. Itu dengan menggunakan metode QFD atau Quality Function Deployment. Itu dalam perancangan produk. Tapi setelah ada juga yang produknya udah jadi barangnya, itu lebih ke pengembangan produk. Itu bisa ditambahkan pengembangan produk, value-value yang kita ciptakan, baru kita uji kelayakan dari produk tersebut. Jadi perancangan produk itu mulai dari nol, dari survei, baru ke QFD, QFD baru bikin desain. Nah, desain produk yang sudah jadi, diproduksi, terus kemudian mau produksi ulang, kita bikin versi berikutnya, bisa juga kan. Kalau mobil juga kan ada versi Kijang aja udah berapa versi tuh, sampai sekarang udah Kijang Innova. Dulu sebelumnya ada Kijang macam-macam, ada Kijang kotak, Kijang bener dan sebagainya. Baru setelah itu pengembangan produk itu setelah kita rancang, survei juga dan lain-lain, perlu ada uji kelayakan. Dari uji kelayakan ini menghasilkan produk, baru perlu uji lagi, uji produk. Nah, uji produk ini ada yang dibutuhkan adalah uji teknis dan konsumen. Itu perlu semacam verifikasi lah terhadap produk yang sudah diciptakan. Jadi sebenarnya sangat panjang dalam menetapkan sebuah desain, ya. Ini kayak nanti saya coba masukkan mata kuliah, saya masukkan ya. Sebenarnya ini dulu itu kemarin ini saya training BKTI ya mengenai Six Sigma. Nah, siapa tahu ini pas masuk ya terkait dengan Six Sigma. Six Sigma unit PTX. Oke. Saya masukkan ya. Pada saat yang Sigma Divine, the mic, oke, bukan. Ya ini dia nih. Di sini ya, oke. Kita sampai ke belakang. Ke sini ya. Nah, ini adalah proses umum di industri di mana kita harus melewati proses seperti ini. Nah, namanya DMA-DV. DMA-DV itu adalah dalam rangka kalau kita meng-create sebuah produk baru. Ya. From the scratch. Jadi creating a new product or service from scratch. Dari nol. Dari sampah, dari nol. Itu pertama ide dulu. Idenya apa nih? Nah, ini juga kalian bisa juga nih untuk dalam rangka tugas akhir tuh. Step pertama adalah divine. Divine itu menemukan apa sih yang menjadi idenya. Idenya misalnya bisa dengan cara melihat satu permasalahan-permasalahan di lapangan. Oh, ada permasalahan ini. Nah, ini kan berarti sebuah tantangan kita untuk membuat sebuah inovasi produk baru. Nah, divine. Baru kita ukur seberapa jauh sih produk baru ini dibutuhkan oleh masyarakat. Berapa persen kira-kira orang yang akan
kalau kita bikin produknya, yang pesan berapa banyak, berapa orang yang setelah terselesaikan solusinya gara-gara teknologi yang kita ciptakan atau produk yang kita ciptakan. Baru kita analisa seberapa pertimbangannya ini, baru desain, baru verify. Nah, kita cerita nih. Contoh, misalnya kita melakukan proses define dulu, kira-kira apa sih yang dibutuhkan ini di bawah ini. Ternyata, kayak kita mulai lagi ya. Sorry, kita ada terputus sedikit. Jadi, kita balik lagi ke presentasi. Coba di off-kan dulu. Oke. Sampai di mana sih? Ini ya. Nah, ini contoh buat kalian nanti mau bikin ini apa semacam project tugas akhir, itu bisa juga dengan mulai dengan survei dulu. Oh, apa sih kebutuhan masyarakat? Oh, ternyata kebutuhan masyarakat tertentu umumnya pasar tertentu membutuhkan kemampuan kecepatan 150 mph. Sehingga consumer are also more inclined toward cars which have. Jadi bisa juga mendapatkan menghasilkan sebuah produk yang sangat aerodinamis dan juga mesin yang sangat cepat ya. Nah, ini kira-kira hasil design-nya, sehingga pada saat itu baru kita ukur kira-kira kalau kita setelah diukur tersebut, timbang-timbang akhirnya memutuskan produk yang dihasilkan berapa sih yang harus speednya sampai berapa gitu, atau misalnya sejauh mana, kemudian engine-nya tipenya harus apa, kemudian frame-nya atau tipikalnya kendaraannya karena dia harus aerodinamis, sehingga modelnya seperti apa. Itu adalah pengukuran yang lebih detail lagi, seberapa jauh orang yang mau produk seperti ini, baru kita jabarkan ke dalam rancangan kira-kira stopnya speednya seperti bagaimana, berapa angkanya gitu, engine-nya seperti apa. Nah, setelah kita ukur, baru kita analisa. Nah, analisanya adalah kira-kira produk yang dihasilkan ini kita harus memberikan suatu penetapan butuhnya kira-kira apa sih bentuknya gitu. Terus kemudian kalaupun nanti dibutuhkan, berarti mesin ini ataupun produk-produk ini memiliki materialnya seperti apa supaya top speed yang dicapai tidak menghasilkan kerusakan di dalam karena panas, karena 150 mph kan lumayan tinggi. Berarti alloy-nya harus bagaimana supaya produknya bisa tahan kuat. Baru kita sebut analisa juga sampai kepada menganalisa kira-kira mesinnya seperti apa, terus apa revisi dari versi yang sebelumnya. Baru kita tentunya targetnya juga harus jelas, target dari produk yang akan kita hasilkan untuk siapa yang harusnya tepat. Nah, ini adalah tahapan analyze. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan, ini salah ini bukan yang ke bawah ini. Nah, ini adalah bukan analisa tapi desain. Desain. Baru kita analisa desain bentuknya seperti apa, revisi. Nah, baru kita mencoba untuk memahami dan mencoba setelah jadi produknya, prototipenya, baru kita uji cobakan kepada si pelanggan apakah disukai atau tidak. Dan itu proses verify. Nah, ini adalah proses di mana proses desain ya. Nah, itu ini CFD. Nah, sekarang tugas kalian adalah carilah tugas 1 ya.
mencari artikel yang ada di jurnal, ya. Artikel di jurnal mengenai QFD. Apa itu QFD? Quality Function Deployment. Kirim ke saya ke aher@gmail.com, cantumkan tugas 1. Ini bukan, tapi tata letak pabrik. Tata letak nama, NIM, dan kelasnya. Oke. Nah, setelah itu baru kita, ini masih lanjut ya. Lanjut. Outline, yaitu tugas 1 adalah kalian itu, terus kemudian outline-nya adalah, outline ini adalah yang harusnya diinikan. Tapi ini kita inikan dulu deh. Jangan terlalu. Oh sorry, ini kalau di ini kan QFD. Oke, baru kita QFD ya. Jadi QFD ini adalah sebenarnya alat untuk menangkap, selain survei, adalah mengkombinasikan masukan dari survei ini kita olah dalam QFD sebagai voice of customer. Jadi suara dari customer itu seperti apa, baru kita masukkan ke dalam metode QFD. Jadi driving force behind QFD itu, kekuatan penggeraknya di balik QFD adalah siapa aja? Si pelanggan. Pelanggan dalam rangka mendikte atribut produk yang dibutuhkan. Nah, untuk memuaskan pelanggan ini, apa yang kita lakukan bisa juga dalam rangka apa? Untuk memenuhi atau melebihi dari ekspektasi pelanggan. Sehingga harapan pelanggan dapat ditangkap dan diejawantahkan ke dalam bahasa Jawa, atau di deployment bahasa ini apa ya? Yaitu diejawantahkan, dipreteli, didetailkan atau dilaksanakan, diimplementasikan. Dan ekspektasi pelanggan itu harus diambil secara harfiah. Dan apa sih keinginan dari pelanggan ini? Kita coba terjemahkan ke dalam produk, rencana kita untuk menghasilkan produk yang diinginkan si pelanggan. Jadi apa sih yang sebenarnya diinginkan pelanggan? Ini pertanyaan dalam rangka untuk mencari informasi ya. Apa sih yang diinginkan si pelanggan? Apa harapan pelanggan ya? Kemudian apakah harapan pelanggan digunakan untuk mendorong desain? Ya ke depan itu kan kayak contoh baju ya. Baju ini semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan keinginan si pelanggan. Bisa juga termasuk desain-desain sebuah kendaraan, transportasi, dan lain sebagainya, itu perlu diperhitungkan. Apa yang dapat dilakukan oleh tim desain untuk mencapai kepuasan si pelanggan. Jadi sebenarnya salah satu skill atau kemampuan teknik industri adalah terampil untuk menangkap apa sih keinginan si pelanggan dan mencoba untuk mendeskripsikan kepada mengemas sebuah produk yang siap dijual atau di launching, di mana ini pasti akan diterima oleh masyarakat karena kita berdasarkan survei, karena kita berdasarkan voice of customer, berdasarkan keluhan-keluhan pelanggan, baru kita olah lagi menjadi sebuah entah itu konsep atau desain yang kita tawarkan ke masyarakat kembali. Untuk itulah QFD sangat berperan dalam menjalankan itu. Apa sih informasi yang dibutuhkan, tipenya misalnya apa sih yang diminta, misalnya perlu yang secara rutin ditanyakan atau diukur ya, misalnya customer survey, uji coba perdagangan, itu hal-hal yang biasa dilakukan. Nah, kemudian atau yang tidak diminta atau dapat diukur rutin, misalnya keluhan pelanggan, tuntutan hukum, itu bisa kita kolek datanya. Kemudian bisa juga kita menggunakan dengan metode focus group discussion atau FGD.
Kita ambil contoh misalnya untuk pasar guru, ambil 2 orang, terus kemudian pasar mahasiswa, pasar apa, pasar kita bikin produk apa gitu. Nah itu bisa dibikin grup diskusi dulu, diskusi dulu sebelum kita buat survei. Nah, kemudian bisa juga dengan kunjungan-kunjungan pelanggan, ya, kemudian konsultan dan sebagainya, atau kita setelah itu baru bisa juga setelah kita dapat informasi itu, atau kita dapat informasi melalui konvensi-konvensi para vendor, pemasok, bisa kita diskusikan supaya nanti si produk akan lebih sempurna lagi ke depan. Nah ini adalah salah satu bagian utama di dalam sebuah badan dari House of Quality atau QFD. Nah ini adalah contoh kotak-kotak ini. Nah ini adalah misalnya customer requirement, apa yang diinginkan si pelanggan. Nah ini bisa kita buat, misalnya contoh ini dibagi dua nih, keistimewaan apa requirement customer itu, contoh dari segi primer, apa sih, misalnya kursi aja, kita analisa kursi. Kursi ini kebutuhannya apa sih, dibagi berapa, misalnya dibagi dua, lihat dari estetika sama fungsi ya, estetika dan fungsi. Bisa juga nambah ketahanan atau fungsi ya, fungsi sama estetika. Secondary-nya apa? Dari kelompok fungsi ya. Fungsinya ketahanan, kenyamanan, apalagi di sini tuh. Dan sebagainya. Dari kenyamanan dilihat dari apa? Misalnya sofanya atau empuknya kah atau apanya gitu. Kalau kekuatan berarti terbuat dari apa? Dari misalnya misalnya kekuatannya dari tahan misalnya lebih dari 5 tahun dan sebagainya ini. Jadi ini lebih detail lagi di sini. Ini lebih secondary-nya, primary-nya di pengelompokannya. Itu adalah customer requirement atau WOTS. Nah, di dalam host quality ini yang tadi kita bicara baru sisi ini aja nih, customer requirement, voice of customer. Nah, kemudian ada badan di atasnya ada kayak saung ini, itu relasi hubungan antara antara berapa teknik description. Nah, yang kedua adalah description ya. Dan ini adalah teknik description tuh misalnya gini. Teknik description ini misalnya tadi masalah kenyamanan. Dari kenyamanan didetilkan masalah empuk. Nah, tingkat empuknya itu di sini berarti di sini technical description adalah kalau empuk berarti dia harus menggunakan, kalau empuknya lembut itu perlu ada bahan dari sintetis misalnya, atau dari bulu ayam, bulu bebek atau bulu apa itu? Angsa. Kalau dari masalah ke tingkat keempukan. Atau di sini requirement di sini adalah misalnya kebutuhannya adalah kekuatan. Berarti struktur dari kursi itu ini struktur technical description-nya berarti kalau kekuatan harusnya besi tuh. Supaya kuat dia lebih dari 5 tahun. Kalau terbuat dari rotan juga paling 5 tahun udah ambrol. Apalagi kena air, kena banjir dan sebagainya akan terjadi kerusakan. Sehingga ini dari kekuatan perlu ada struktur kursinya itu terbuat dari besi misalnya. Dan lain sebagainya, ini kita bisa jabarkan technical description di sini. Nah, antara technical description dengan ini apakah saling menguatkan atau tidak. Baru ini adalah relationship between hubungan antara requirement dengan deskripsi tadi. Jadi mana yang paling saling menguatkan. Baru kita lihat prioritasnya. Nanti kita lihat di setelah berikut ini. Nah, ini adalah secara umum. Contoh misalnya ini tadi misalnya adalah kekuatan, terus kemudian tingkat keempukan. Deskripsi di sini
menggunakan technical tadi ada pakai isi bantalnya dari bulu angsa, kemudian ada pakai besi, terus dan sebagainya. Ini jabaran-jabaran ini ditetapkan di sini. Terus nanti apakah misalnya di sini misalnya tingkat keempukan pakai bulung angsa itu saling menguatkan atau tidak nih, strong positif. Oh, berarti ini pakai logo ini nih dengan nilai 9. Positif, ini sangat berpengaruh, mempengaruhi enggak? Atau misalnya estetikanya terbuat dari rotan asli misalnya. Ini berarti terkait dengan ini rotannya, ini estetikanya itu sangat berpengaruh enggak? Pakai positif. Kalau tidak saling menguatkan ya tinggal ya tidak terpengaruh lah, tidak terpengaruh berarti ini kasih logo kali atau strong negatif, saling berlawanan. Dan seterusnya itu dari sisi ini ya, untuk mengisi di sininya. Kemudian kalau ini antara apa strategi deskripsi tadi, technical deskripsi tadi, ini apakah saling menguatkan atau tidak? Nah, ini masukin ini relationship between customer requirement. Oh, ini di sini ya. Yang ini tuh maksudnya yang ini ya. Terus interrelationship between technical description, correlative mix antara how to how. Berarti ini untuk mengisi yang kotak-kotak ini nih. Misalnya tadi bulu angsa sama besi, apakah ada strong positif atau negatif atau strong negatif? Ya negatif karena yang satu empuk, yang satu pengennya keras karena kekuatan, itu negatif misalnya. Taruh di sini atau logo ini taruhnya di sini. Misalnya ini dengan satu dengan ini berarti nilai di buletinnya yang tengah-tengah. Ini sama ini misalnya. Itu berarti nah di tengah-tengah sini terus gitu. Dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua adalah technical descriptor, udah tahu kan tadi. Technical descriptor bisa kekuatannya ya primary, secondary, and tertiary itu kayak misalnya dilihat dari technical, misalnya dari bagian kaki sama bagian sandaran. Itu apa technicalnya? Nah, itu struktur tulang ini dan sebagainya. Tapi ini lebih cenderung kepada bagaimana caranya menjabarkan tekniknya pakai apa, teknologinya pakai apa. Tadi kan misalnya ada contoh dari sisi technical descriptornya, salah satunya adalah karena ingin si kursinya terlihat alami, itu si kursi itu harus si kayunya atau si rotannya harus direndam dulu sama lumpur sehingga warnanya warna abu-abu gitu, tapi abu-abu belum. Cuman memang banyak juga yang memesan karena estetik ini dari apa originality-nya gitu. Sehingga teknologinya misalnya teknologi merendam kayu dengan lumpur misalnya ya. Nah, ini masukinnya di sini nih, nanti didirikan ya. Nah, taruhnya di sini nih. Yang ini di sini taruh, ini sini antara customer requirement dengan technical descriptor. Baru di sini akan kita lihat customer content. Jadi misalnya gini, ini customer competitive assessment. Jadi kita menilai, misalkan di sini berdasarkan kenyamanan kita ini di sini, misalnya di sini ada kenyamanan, misalnya di sini taruhnya our tuh kita. Produk kita tuh gimana nilai dari yang lain? Nilainya berapa? 8, 9, 5, 4, 3 ya. Dibanding dengan yang lain nih kompetitifnya perusahaan AS, perusahaan B, yang lain nilainya lebih tinggi, lebih besar dari produk kita. Ada kasih nilai lah. Misalnya 1 sampai 10 gitu. Baru kita
Nah, baru di sini adalah customer important. Customer important menurut survei yang paling penting ini di sini ini yang paling penting itu apa? Kekuatan kah, estetika kah, atau apa? Dikasih nilai lagi kali 4 dan sebagainya. Ini baru kita. Nah, kalau ini adalah membandingkan juga teknologi atau kualitas dari produk atau mesin dan sebagainya. Kita tuh nilainya berapa dibanding dengan perusahaan AS, perusahaan BS dan sebagainya. Ini kita nilai mana yang paling unggul di antara kita. Jadi kita harus ngisinya juga harus jujur. Nah, ini ada shape diagram jadi antara customer requirement dan technical descriptor. Nah, ini contoh pengisiannya antara technical descriptor dengan customer requirement, misalnya strong, medium, weak, lemah. Nah, contoh. Nah, ini kalau yang di atas ini saling antara technical descriptor ini saling menguatkan, negatif, positif, atau apa. Terus baru, nah ini yang dimaksud tadi adalah yang paling pinggir ya. Yang ini nih. Nah, yang ini. Yang ini. Isinya adalah seperti ini. Hour, kita nilai. Mungkin 5 paling gede. Kasih 1-5 contoh. Ini berdasarkan kenyamanan nilainya 5, berdasarkan kekuatan nilainya 3, estetik berapa dan sebagainya. Ini dikasih nilai di sini. Nanti kalau bisa dibandingkan dengan perusahaan tetangga, perusahaan sejenis, perusahaan AS, perusahaan BS misalnya, ya, ditaruh di sini. Nah, supaya kita bisa lihat, oh berarti ada pesaing lagi yang lain. Nah, begitupun dengan technical strategi atau teknologi yang dilakukan misalnya terkait dengan teknologi pakai bulu angsa. Nah, di sini nilainya berapa? Kalau dibanding lain pakai ada produk lain lagi nggak yang memang bisa menghasilkan kualitas teknologi yang lebih baik? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini target customer important tadi. Nah, ini baru target value. Target value kita berapa sebenarnya? Oh, target kita ke depan mau naik dari 1 sampai 2, 2 sampai 3 gitu. Ini tetaplah gitu. Ini naik 2, ini oke sedang segini. Baru skill up. Nah, kira-kira ini mau dinaikin berapa? Dari 2 jadi 3 itu 1,5, ini 1. Baru sales point-nya kita kasih apa keunggulan dari ini berapa nilainya. Baru kita coba dikalikan. Jadi absolutely white-nya berapa. Dan seterusnya. Nah, ini perhitungan penjumlahan. Juga sama nanti akhirnya nilainya gambarnya seperti itu. Nah, disebut dengan quality of host of quality. Sebenarnya ini kan proses besar. Sebenarnya ini bisa diterapkan juga di antara proses 1 dengan proses 2, proses 2 dengan proses 3. Kita selalu bersifat dengan menggunakan ini. Jadi pertama dari customer butuh sekian apa teknikalnya bagaimana, proses 1, proses kedua yang ini requirement atau teknik itu juga akan dirubah menjadi what. Jadi saling menyambung antara proses 1, proses 2, proses 3 itu ada di tengah-tengahnya ada analisa QFD-nya juga. Misalnya P1 product planning. Terus kemudian ke bagian desain requirement apa betulnya. Bagian pengembangan. Bagian proses planning dari part quality ke key process. Product planning, di proses operation ke requirement production requirement dan seterusnya. Jadi ini tugas kedua adalah tugas kelompok. Kalian silahkan membuat kelompok masing-masing. Saya sih berharap proyek ini ke depan itu kalau bisa jangan bubar ya, supaya kita akan membuat latihan, bukan latihan lagi, kita harus kayak bikin pabrik aja nanti. Kita bikin perencanaan pabrik.
Nah, tugasnya adalah satu kelompok tuh 2 orang. Ya, pilih masing-masing, kemudian sudah mulai mengerjakan tugas-tugas kelompok nih pada saat tugas kedua ini. Step pertama adalah kalian membuat host of quality dulu dari survei yang telah diajukan. Yang contoh misalnya survei apa? Kita tetapkan aja dulu sekarang rencana kita mau bikin kursi. Kalian kursinya bebas, desainnya apa gitu ya. Tergantung target marketnya siapa gitu. Ini formulir surveinya. Nah, baru kita buat semacam survei kecil-kecilan lah. Buat survei kecil-kecilan, baru kita buat survei kecil-kecilan, terus kemudian buat host of quality. Survei kecil-kecilannya, ya kecil-kecilan kalian ngobrol dulu. Saya tidak berharap kalian benar-benar survei benar ya, karena butuh waktu juga, waktunya kita pendek. Ibaratnya surveinya seolah-olah ada sudah jadi gitu. Nah, kemudian baru kita buat host of quality. Tapi menggunakan Excel ya. Nanti kirim ke saya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri acara kali ini? Pak, lihat yang tugas 1 sih, Pak. Mau di screenshot, Pak. Tugas yang mana? Yang tugas 1 tuh, Pak. Tugas 1. Tadi Tugas belum 1 sebenarnya cari Pak. jurnal aja. Oh. Cari jurnal, apa itu? Biar kalian belajar dari buku yang lain. QFD itu apa? Kamu pelajari lagi. Ya. Hasil jurnalnya apa? Nah, alamat itunya baru kita kirim jurnalnya ke kita. Tapi kalau bisa ya kalian pelajari gitu. Iya, Pak. Yang kedua itu ya praktek membuat QFD-nya, membuat bagan ini. Ya. Kalian baca, pelajari lebih dalam lagi supaya kamu bisa kamu praktekkan merancang QFD-nya atau host of quality-nya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Pak, yang tugas itu per kelompoknya berapa, Pak? Hah? Yang tugas 2, satu kelompoknya berapa orang? 2 orang. 2 orang. Nah. Itu 2 orang apa berarti... mau 3 orang? Terserah sih. Kalau yang dulu sih 3 orang. Kalau 3 orang boleh tak, Pak? Boleh. Sudah 3 orang apa-apa boleh. Yang jelas ke depan kalian karena masalah akademik ini kan biasanya dulu itu pakai kertas kalkir dibikin. Ya, cuman tapi hari gini kan udah lewat zamannya ya. Zaman dulu sih pakai kalkir. Sekarang pakai komputer aja lah. Ya, pakai komputer tinggal kirim datanya. Misalnya tadi Excel, berarti host quality-nya dari Excel aja. Walaupun gede kan kalau dalam komputer masih bisa kecap